Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari chapter 12 ingin membawakan materi tentang leadership, power, and influence. Ya, baik, next selanjutnya. Nah, sebelum kita menyampaikan materi-materi yang di chapter 12, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Tio Nathanael, kedua Sofyan Haji Firdaus, yang ketiga saya sendiri Muhammad Teguh Sasalam, yang keempat Ciki Catur Pamungkas, yang kelima Egy Anjani, yang terakhir Igusti Ayu Maika. Lanjut, Sofyan. Langsung bahas di materi pertama itu ada namanya Four Keys of Leadership. Itu adalah seseorang yang baru menjabat sebagai pemimpin seiring menganggap kekuatan pemimpin merupakan sesuatu yang diberikan oleh perusahaan melalui posisi pemimpin itu. Namun, para pemimpin juga memiliki kekuatan yang tidak bergantung pada otoritas pekerjaan dan mereka memengaruhi orang melalui berbagai cara. Jadi, setiap pemimpin itu mempunyai berbagai cara untuk mengatur karyawan-karyawannya di setiap divisi-divisinya tentunya dong. Nah, dengan kita sebagai pemimpin, kita harus bisa menempatkan diri dan juga bisa mempengatur dan juga bisa mengasih contoh dan juga bisa mengatur kepada karyawan atau bawahan kita agar bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Oke, baik, Sofyan, lanjut next. Nah, di materi selanjutnya ada yang namanya transformational leadership. Nah, apa sih itu gitu kan ya? Nah, itu dicirikan sebagai sebuah kemampuan untuk membawa perubahan yang signifikan baik kepada bawahan atau pengikut maupun organisasi. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah perusahaan dan dalam visi organisasi, strategi dan budaya organisasi, serta mempromosikan inovasi dalam produk dan teknologi. Nah, di sini ada dibagi dua ya. Yang pertama ada transformasional, yaitu didasari pada nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan kualitas pemimpin. Kepemimpinan itu memiliki dampak positif pada pengembangan pengikut, kinerja, dan probabilitas organisasi. Itu sih bisa lebih lagi dimaksud pada kultur atau culture budaya bagi seorang pemimpin itu ya. Jadi nilai-nilai kepada seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Itu dari nilai kepribadiannya, kualitas kepemimpinan dia. Makanya setiap menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Jadinya sebagai kita layaknya sebagai kita harusnya kita bisa mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang baik, karena sebagai banyak orang juga harus bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Oke, yang kedua itu ada transaksional. Nah, itu didasari pada transaksi atau pertukaran proses antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan ini biasanya sangat efektif, namun karena melibatkan komitmen, kepemimpinan ini lebih memilih mempertahankan stabilitas organisasi daripada mempromosikan perubahan. Lanjut, Sofyan, next. Oke, di sini tuh ada ada yang namanya berjudul kepemimpinan transformasional berada dari kepemimpinan transaksional di 4 bidang penting. Jadi itu dibagi 4 ya. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional melukiskan visi besar tentang masa depan yang diinginkan dan mengkomunikasikannya dengan cara yang sedikit kejam karena perubahan sepadan dengan usaha. Jadi sedikit keras, sedikit tegas pada perusahaan kepada bawahannya agar merubah sedikit kebijakan-kebijakan perusahaannya. Yang kedua itu ada kepemimpinan transformasional meningkat kekhawatiran mengikuti dari tingkat kebutuhan yang signifikan yang lebih rendah ke tingkat psikologi yang lebih tinggi. Jadi yang ketiga itu ada kepemimpinan transformasional menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka sendiri demi kebaikan kelompok. Jadi ini lebih mengutamakan teamwork-nya gitu loh. Jangan memikirkan ego sendiri gitu. Kalau yang poin ketiga ini lebih menekankannya. Yang keempat itu ada kepemimpinan transformasional mengembangkan pengikutnya menjadi seorang pemimpin. Jadinya di setiap bagian juga walaupun bawahan dia bisa yang tadi saya bilang memimpin dirinya sendiri agar bisa bekerja sama dengan teman-teman bagiannya. Oke, lanjut Sofyan. Nah, di sini ada charismatic leadership. Apa sih charismatic leadership? Nah, jadi charismatic leadership itu adalah
kemampuan untuk menginspirasi dan motivasi orang untuk melakukan lebih dari yang biasanya mereka lakukan. Meskipun ada rintangan dan pengorbanan pribadi, mereka memiliki semangat untuk sebuah misi menginspirasi orang untuk mengikuti mereka dan memotivasi orang melampaui kepentingan mereka sendiri dan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini ada bagian ya. Di sini tuh ada non charismatic leaders dan charismatic leaders. Nah, kalau yang non karismatik itu biasanya perspektif bersama, sedangkan yang karismatik itu perspektif bersama dan visi ideal. Jadinya walaupun sudah di kebersamaan tapi tetap menselaraskan dengan visi-visi yang di organisasi yang sudah ada biasanya di perusahaan yang awal. Nah, yang kedua itu ada poin yang mencoba mempersatukan situasi sekarang, menciptakan suasana perubahan gitu. Kalau yang non karismatik mungkin biasanya dia hanya untuk menyatukan saja, tapi dia tidak bisa menciptakan perubahan gitu loh. Kalau yang karismatik dia bukan hanya menyatukan, tapi pemikiran lebih maju selangkah adalah menciptakan perubahan. Nggak mungkin dong perusahaan menciptakan perubahan tanpa adanya mempersatukan bagian-bagian atau mempersatukan tujuan yang sama gitu di setiap organisasi. Oke, yang ketiga itu ada namanya goal terbatas yang non karismatik dan sedang karismatik itu visi yang ideal gitu. Jadinya ya keempat ada artikulasi tujuan lemah dan yang karismatik ada artikulasi yang kuat dan inspiratif. Yang bawahnya menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan, menggunakan cara yang tidak konvensional untuk melampaui aturan yang ada. Yang terakhir itu ada mengutamakan otoritas posisi dan penghargaan. Yang karismatik melampaui posisi. Next, Sofyan. Nah, di sini tuh ada lagi nih, ada 4 lagi nih. Koalisional leadership. Nah, kepemimpinan yang melibatkan pengembangan sekutu dan membangun koalisi rakyat yang mendukung tujuan pemimpinnya dan dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan keputusan, kepemimpinan, dan mencapai tujuan. Pemimpin biasanya lebih sukses jika mereka mengikuti 4 langkah. Nah, 4 langkah ini nih. Yang pertama itu ada pemimpin koalisi melakukan banyak wawancara. Yang kedua, pemimpin koalisi mengunjungi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadinya sebagai pemimpin kita nggak hanya cuman mengarahkan, nggak cuman hanya membimbing, tapi juga harus terjun gitu ke lapangan. Realnya itu bagaimana sih agar kita membuat kebijakan-kebijakan yang juga bisa mewakili gitu pemangku kepentingan yang lainnya gitu. Jangan hanya sepihak. Jadinya harus bisa lah namanya sosialisasi dan menyatukan yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga ini ada pemimpin koalisi mengembangkan peta keterlibatan pemangku kepentingan. Yang keempat, pemimpin koalisi mendobrak hambatan dan mempromosikan cross-sell cooperation. Nah, jadi ini dia melakukan inovasi jadi pemimpin ini. Oke, lanjut. Sofyan next. Nah, yang terakhir udah style leadership Nicolo gitu. Menurut si Maxwell adalah seorang filsafat sejarawan yang ahli politik dari Italia. Nah, menulis buku yang berjudul The French pada tahun 1513. Buku tersebut ditulis untuk menjadikan paduan bagi para pemimpin politik tentang cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saudara Theo, jelasin Saudara Theo. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Theo Nathanael. Selanjutnya kita akan membahas tentang using hard versus soft power atau cara menggunakan hard versus atau soft power. Nah, berikut penjelasannya. Power merupakan kemampuan potensial satu orang untuk dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan. Power terbagi menjadi dua, yaitu hard power dan soft power. Di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mengetahui tentang power tersebut. Bisa di next. Nah, yang pertama di sini ada specific types of power. Ada 3 tipe hard power. Yang pertama itu ada legitimate power atau penjelasannya wewenang yang diberikan dari posisi formal dalam suatu organisasi. Misalnya, setelah seseorang dipilih sebagai supervisor, sebagian besar karyawan menerima bahwa mereka berkewajiban untuk mengikuti arahan si supervisor tersebut. Lalu yang kedua ada reward power.
Kekuasaan yang bersumber dari wewenang untuk memberikan imbalan kepada orang lain. Misalnya, pemimpin yang ditunjuk mungkin memiliki akses ke penghargaan formal seperti kenaikan gaji atau promosi. Pemimpin dengan kekuatan penghargaan dapat menggunakan penghargaan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. Jadi ketika pemimpin memberi reward kepada bawahannya, bawahannya itu akan merasa bersemangat atau merasa termotivasi atas pemimpinnya tersebut. Lalu yang ketiga ada coercive power. Lawan dari reward power adalah kekuatan koersif. Ini mengacu pada kekuatan untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Supervisor memiliki kekuatan koersif ketika mereka memiliki hak untuk memecat atau menurunkan bawahannya, atau mengkritik atau menahan kenaikan gajinya. Misalnya jika seorang wiraniga tidak berkinerja dengan baik, sebaiknya yang diharapkan manajer tersebut, penjualan memiliki kekuatan memaksa untuk mengkritiknya, menegurnya, dan memasukkan surat negatif ke dalam arsipnya, dan merusak kesempatannya untuk menaikkan gaji tersebut. Lalu yang next bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada dua tipe soft power-nya. Yang pertama ada expert power. Expert power adalah kekuasaan yang dihasilkan dari pengetahuan atau keterampilan khusus seorang pemimpin mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh pengikutnya. Ketika seorang pemimpin adalah seorang ahli sejati, bawahannya mengikuti rekomendasi karena pengetahuannya yang cukup relevan. Yang kedua ada different power, yaitu kekuasaan yang timbul karena karakteristik individu, terus keteladanan atau kepribadian pemimpin yang menarik, yang membuat pengikutnya kagum sehingga mereka ingin meniru pemimpinnya tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada follower respond to the use of power atau tanggapan pengikut terhadap penggunaan kekuatan. Di tabel 12.4 itu ada tentang tanggapan terhadap penggunaan kekuasaan. Di situ terbagi dua menjadi personal power dan position power. Yang mana artinya kalau misalkan personal power itu adalah kekuatan pribadi yang mengacu pada komitmen. Lalu tentang position power atau kekuatan posisi mengacu pada perlawanan dan kepatuhan terhadap karyawannya tersebut. Nah, di sini penjelasannya jika seseorang sukses menggunakan hard power dari posisi, maka responnya adalah compliance. Namun jika penggunaan hard power, terutama penggunaan secara paksaan melebihi tingkat yang anggap sah, beberapa pengikut akan secara aktif menolak upaya untuk mempengaruhi. Bagi mereka yang menggunakan soft power, maka akan mendapatkan respon dari follower yaitu komitmen. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ini ada increasing power through political activity. Karena di sini memperoleh dan menggunakan kekuasaan sebagian besar merupakan proses politik. Politik ini melibatkan kegiatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dari sumber daya lainnya untuk memperoleh hasil masa depan yang diinginkan ketika ada ketidakpastian atau ketidaksepakatan tentang pilihan. Nah, biasanya di sini para pemimpin yang terampil secara politik berusaha untuk memahami sudut pandang, kebutuhan, keinginan, dan tujuan orang lain, dan menggunakan pemahaman mereka untuk mempengaruhi bawahannya agar bertindak dengan cara yang dapat membantu pemimpin mencapai tujuannya atau untuk tujuan organisasinya. Nah, politik ini sebenarnya adalah proses alami untuk menyelesaikan perbedaan di antara kelompok untuk kepentingan organisasi. Next. Selanjutnya ini ada leader frames of reference. Yang pertama ini ada struktural, yang kedua ada human resource, yang ketiga ada political, yang keempat ini ada simbolik. Jadi leader frame of reference ini adalah frame atau kerangka acuan pemimpin perspektif bagaimana seseorang pemimpin memandang dunia, dan kerangka tersebut mempengaruhi bagaimana pemimpin berinteraksi dengan pengikutnya, membuat keputusan, dan menjalankan kekuasaan. Next. Nah, poin yang pertamanya ini struktural frame atau kerangka struktural. Ini menekankan pada perencanaan organisasi, penetapan tujuan,
dan klarifikasi harapan sebagai cara untuk menciptakan ketertiban, efisiensi, dan stabilitas. Kalau yang kedua ini ada the human resource frame atau kerangka SDM. Di sini manusia merupakan sumber daya organisasi yang paling berharga. Pemimpin berfokus pada hubungan dan sering memimpin melalui pemberdayaan dan keterlibatan. Yang ketiga ini political frame atau kerangka politik. Nah, biasanya di sini para pemimpin menghabiskan waktu mereka berjejaring dan membangun koalisi, aliansi, dan basis kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan untuk organisasi. Yang keempat ini ada di symbolic frame atau kerangka simbolik. Di sini biasanya pemimpin memandang organisasi sebagai sistem makna bersama dan berfokus pada visi, budaya, dan nilai bersama untuk mempengaruhi orang lain. Di sini ada political tactic for asserting leader influence. Di sini kekuasaan seseorang pemimpin tidak ada gunanya jika diterapkan untuk mempengaruhi orang lain untuk membuat suatu keputusan, memfasilitasi perubahan, dan mencapai tujuan. Nah, itulah sebabnya seorang pemimpin membutuhkan keterampilan dan kemauan. Para pemimpin harus menentukan pendekatan terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka, yaitu pendekatan yang dapat mempengaruhi orang lain sekaligus mempertimbangkan individu, kelompok, dan situasi yang terlibat. Selanjutnya ada tampilan 12.6 mencantumkan 6 prinsip untuk menegaskan pengaruh pemimpin. Yang pertama di sini ada appeal to vision of or higher purpose. Nah, di sini tuh contohnya adalah pemimpin yang memotivasi bawahannya dengan memberikan sebuah makna dalam pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua ini ada use rational persuasion. Di sini menggunakan fakta, data, dan argumen logis untuk meyakinkan orang lain bahwa ide-ide yang diajukan adalah cara terbaik untuk suatu organisasi ini mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ini ada help people like you, membantu orang sekitar menyukai kita sendiri sebagai seorang pemimpin dengan hormat dan mendengarkan, menunjukkan rasa hormat, peduli, dan memperlakukan orang dengan adil. Yang keempat ini ada rely on the rule of reciprocity. Di sini mengandalkan hukum timbal balik dengan membagikan apa yang seorang pemimpin miliki, baik itu waktu, sumber daya, dan layanan atau dukungan emosional kepada orang sekitar. Yang kelima ini ada develop allies. Mengembangkan jaringan sekutu, yaitu orang-orang yang dapat membantu pemimpin mencapai tujuannya dengan berbicara dengan pengikut dan atau pemimpin atau orang lain. Yang keenam ini ada ask for what you want. Ini adalah memperjelas apa yang pemimpin inginkan dan memintanya secara terbuka. Pemimpin harus bersedia untuk kayak kadang-kadang berdebat dengan kuat untuk membujuk orang lain ke sudut pandangnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Sofyan akan menjelaskan Don't Take Power Personally. Nah, Presiden Amerika Serikat yang ke-33 ini, yaitu Harry Truman, ia pernah berkata bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk membuat orang melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan menyukainya. Nah, pernyataan ini akhirnya menimbulkan masalah yang penting. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah kesempatan untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk mencapai tujuan organisasi yang penting. Nah, tetapi kekuasaan juga dapat disalahgunakan. Orang dan organisasi terluka ketika para pemimpin akhirnya tergoda untuk menggunakan kekuasaan untuk keuntungan mereka sendiri daripada untuk kebaikan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, case-nya. Di sini ada in the late case, Naman Seibu, Rikers Island. Mungkin kalian bisa baca case-nya di halaman 366 sampai 367 di buku Leadership by Richard L. Duff. Jadi yang case ini intinya adalah ada seseorang yang bernama Norman Seaborg, yang ini merupakan Presiden Correction Officers Benevolent Association. Nah, dia ini
memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menggunakan kecerdasan koalisinya yang kemudian digabungkan dengan yang dinamakan taktik intimidasi Seaborg. Nah, jadi si Seaborg ini bisa menjadi sebuah hambatan yang besar untuk mengekang kekerasan dan korupsi yang berlebihan di kompleks penjara Pulau Riker. Nah, ini sempat terjadi beberapa konflik di dalam case ini. Intinya di case ini ada banyak sekali tantangan. Tolong next saja. Jadi berdasarkan analisis kami, berdasarkan case ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam kasus ini bahwa jenis leadership yang diterapkan oleh Norman Seaborg adalah coalitional leadership, yang dimana jenis kepemimpinan ini melibatkan pembangunan koalisi yang berisi orang-orang yang mendukung tujuan pemimpin serta dapat membantu mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan keputusan pemimpin dan mencapai tujuan. Masalahnya adalah si Seaborg ini menggunakan taktik intimidasinya dalam coalitional leadership-nya. Ini membuat adanya pihak yang dirugikan menjadi sebuah hambatan besar bagi pihak lain. Contohnya seperti yang terjadi pada Florence Finkel yang memberikan rencana untuk mengatasi kekerasan di kompleks penjara Pulau Riker, kemudian dipaksa mengundurkan diri setelah adanya kampanye dari Seaborg, dan Seaborg ini pun menggantikan Finkel dengan mantan pejabat Departemen Kepolisian yang juga merupakan teman masa kecilnya. Nah, jika Seaborg ini tidak menggunakan taktik intimidasinya selama menjabat sebagai Presiden Correction Officers Benevolent Association, maka sebenarnya dia bisa bekerja dengan sangat baik dan tidak akan menjadi sebuah hambatan besar bagi orang lain. Seaborg sebaiknya mengembangkan dan menggunakan kemampuan coalitional leadership-nya dengan baik agar bisa membangun koalisi yang lebih baik lagi. Tolong selanjutnya. Kemudian di sini ada indirect case the Evans family. Kalian bisa melihat di buku leadership pada halaman 371. Nah, intinya nih si Susan Evans ini punya 4 anak yang dimana umurnya ini masih di bawah 8 tahun semua. Nah, si Evans ini memutuskan bahwa dengan menggunakan pendekatan gaya Machiavellian yang keras mungkin diperlukan untuk mengendalikan kekacauan yang mengancam akan menghancurkan keluarganya. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang akan dia lakukan berdasarkan pepatah yang dia baca di buku The Prince. Tolong selanjutnya. Nah, pertama menjaga dari reputasi terlalu murah hati. Jadi ini dia nggak mau kayak terlalu murah hati banget pada anaknya gitu, biar anaknya bisa lebih cepat ngerti. Yang kedua, bagi taklukan. Ketiga, ada gunakan hukuman kalau misalnya anaknya ini pada melakukan tindakan hal yang tidak baik, maka langsung dihukum. Terus yang terakhir ini bersikap menipu, jadi Evans ini sedikit melakukan penipuan pada anaknya sendiri biar dia bisa have fun sendiri gitu. Nah, jadi berdasarkan analisis kami, cara yang digunakan oleh Evans ini bisa diterapkan dan bisa saja membuahkan hasil yang baik atau buruk bagi anak-anaknya. Contohnya, anaknya bisa menjadi lebih mengerti, termotivasi, dan mandiri. Tetapi ada beberapa permasalahan dalam penerapannya. Di antaranya, itu Evans ini menggunakan style ini sangat keras kepada anaknya yang umurnya itu masih pada di bawah 8 tahun. Yang kedua, seperti yang dijelaskan di poin ketiga, gunakan hukuman. Nah, Evans ini memiliki anak yang memiliki Down syndrome, yang dimana nih anak masih berumur 5 tahun. Nah, anak yang memiliki Down syndrome ini biasanya lebih sulit untuk mengerti keadaan dan kadang lebih aktif dari yang seharusnya. Tetapi alih-alih Evans mengajarinya, memberitahunya, melatihnya, dan mengawasi anak tersebut, dia malah mengurung anaknya di kamar selama 30 menit. Nah, hal ini bisa membuat anak tersebut trauma dan menjadi agresif.
Nah, pada poin terakhir, Evans menitip anak-anaknya di rumah kakek dan nenek, kemudian menipu atau membohongi anak-anaknya dengan mengatakan dia dan ayah mau ada bisnis trip, padahal aslinya mereka hanya mau have fun dan bersantai tanpa ada anak-anaknya di sekitarnya. Nah, menurut kami ini Evans seharusnya mengajak anak-anak mereka ini buat jalan-jalan dan have fun biar mereka semua bisa merasakan kebahagiaan gitu. Nah, seharusnya Evan juga perlu menerapkan cara yang demokratis agar anak-anaknya tidak akan merasa dikontrol atau memiliki strict parents, yang dimana hal ini akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Evans juga perlu mengetahui cara untuk bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya agar dia juga bisa merasa senang. Next. Kemudian di sini ada Patricia Sellers, Fortune Magazine yang ada di halaman 374 sampai 375. Ya, kalian bisa baca aja case-nya sendiri. Nah, tolong di next. Di next lagi tolong. Nah, ini kita langsung aja ke analisisnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah baca kasusnya ini, menurut kami, Patricia Sellers ini memiliki referent power, yang dimana ia memiliki wewenang berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang mengarahkan perhatian, rasa hormat, dan kekaguman pengikutnya sehingga mau meniru pemimpinnya. Ia juga memiliki expert power karena ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam jurnalismenya sama di Fortune Magazine ini dengan baik. Sebagai tambahannya, menurut kami, ia juga memiliki charismatic leadership dalam dirinya yang membuat banyak orang banyak yang mengaguminya. Seperti yang bisa kalian lihat di case-nya itu banyak orang yang mengaguminya. Selanjutnya ada case Paul Wolfowitz World Bank. Nah, jadi Paul Wolfowitz ini tadinya adalah wakil menteri pertahanan. Nah, ia kemudian kehilangan posisinya itu, terus ia mengambil kesempatan itu untuk menjadi presiden baru untuk World Bank. Nah, tetapi Wolfowitz ini ternyata telah menghancurkan karirnya di sana sejak awal dengan gagal mengembangkan hubungan dan membangun aliansi. Tolong di next. Nah, karena adanya konflik di dalam World Bank ini, ya banyak banget konfliknya, terutama salah satunya sudah saya jelaskan tadi di awal, dia ini gagal mengembangkan hubungan dan membangun aliansi, sehingga pada akhirnya Dewan pun meminta ia untuk mengundurkan diri. Itu karena dia tidak bisa bekerja dengan baik di World Bank. Tolong di next. Nah, bisa dilihat dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa Paul Wolfowitz ini gagal menjadi presiden baru World Bank yang baik karena dia ini gagal mengembangkan hubungan dan membangun aliansi dengan baik. Mungkin karena ia terbiasa menjadi wakil menteri pertahanan, beliau jadinya kayak menyamakan caranya dia bekerja di menteri pertahanan dengan caranya sebagai presiden World Bank. Permasalahan utamanya adalah Wolfowitz ini tidak membangun aliansi dengan baik. Selain itu, ia tidak mempertimbangkan kepentingan, ide, dan tujuan orang lain, serta banyak pejabat tinggi yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena adanya perselisihan dengan Wolfowitz. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, ada 6 hal yang bisa mempengaruhi lingkungan atau orang di sekitarnya, yaitu membandingkan visi atau tujuan yang lebih tinggi, gunakan persuasi rasional, bantu orang untuk menyukai Anda, mengandalkan aturan timbal balik, kembangkan aliansi, minta apapun yang kamu mau. Nah, pada kasus ini, ia tidak mengembangkan aliansi, melainkan mengasingkannya atau menyingkirkannya atau memutuskan hubungan, serta ia tidak menggunakan political approach saat menjadi presiden World Bank, sehingga ia pun gagal menjadi presiden World Bank yang baik. Tolong di next. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaigi, silakan. Oke, di sini saya akan membacakan tentang White Pharmaceuticals. Nah, di sini tuh Amelia Sirini merupakan seorang kepala petugas informasi di White Pharmaceuticals.
Nah, ini sebuah perusahaan obat besar yang berbasis di California. Nah, dalam industri yang umumnya membutuhkan 500 juta dolar dan 10 hingga 12 tahun untuk membawa obat baru ke pasar, perusahaan seperti White ini selalu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepatnya. Nah, setelah sekian 8 bulan bekerja, Lasier ini menyarankan kepada presiden perusahaan James Wu agar White menerapkan aplikasi berbagi pengetahuan global baru yang menjanjikan dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan hingga setengahnya. Bisa di next saja. Nah, Lasier ini mengidentifikasi 3 firma besar yang dia yakini dapat menangani pekerjaan itu dan membawa ringkasan temuannya ke kantor Su. Nah, di mana dia disambut oleh Lucy Lee, seorang wanita muda, mungil dan cantik yang menjabat sebagai semacam asisten eksekutif untuk Su. Kabarnya hubungan antara Lee dan Su ini sangat dekat dan baik. Tapi selain nilai kecantikan Lucy Lee ini, tidak ada seorang pun di perusahaan yang bisa mengerti mengapa dia bisa bekerja di sana. Bisa di next. Nah, di akhir pertemuan ini, Lasier ini menyiapkan laporan akhir mengevaluasi pro dan kontra dengan pergi ke masing-masing perusahaan dan membuat rekomendasi pilihan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, standar sistem ini adalah prioritas terakhir dalam daftarnya. Meskipun firma tersebut memiliki beberapa orang yang sangat baik dan reputasi yang baik, namun sama sekali tidak mampu menangani proyek yang begitu besar dan kompleks, menurut Lasier. Next. Nah, di sini pertanyaannya itu bagaimana Anda menjelaskan pemilihan Dewan Standar Sistem? Jawabannya yaitu James sebagai presiden di White memiliki kekuatan dan pengaruh yang sah dalam hal mempresentasikan idenya kepada Dewan. Ia mungkin untuk menunjukkan kekuatan karena penelitian ekstensif yang dilakukan terhadap perusahaan mana yang harus dipilih. Nah, James ini menggunakan pengaruh dan kekuatannya untuk menjadikan standar sistem sebagai pilihan optimal untuk digunakan. James ini benar-benar mengabaikan semua pekerjaan yang Amelia masukkan ke dalam proyek dengan perasaan pribadinya daripada pilihan logis untuk perusahaannya. Yang kedua ini diskusikan jenis, sumber, dan jumlah relatif kekuatan untuk 3 karakter utama dalam cerita ini. Nah, jawabannya itu yang pertama James, presiden perusahaan, hard power, dan sah. Nah, yang kedua ini Amelia, chief information officer, soft power, dan ahli. Dan yang ketiga, Lucy Lee, asisten eksekutif, soft power, dan referensi. Nah, yang ketiga ini, bagaimana Lasier ini dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya atas keputusan ini. Jika Anda berada di posisinya, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Nah, jawabannya itu menggunakan taktik politik dan pengaruh untuk mendapat kekuasaan di perusahaan yang dijelaskan dalam materi 12.3b. Nah, political tactic for asserting leader influence, yaitu yang pertama menarik visi atau tujuan yang lebih tinggi, menggunakan persuasi yang rasional, membantu orang yang menyukai kita, mengandalkan hukum timbal balik, mengembangkan sekutu, dan meminta apa yang diinginkan. Oke, baik. Di sini kita masuk ke chapter 13. Sebelum kita memulai, saya akan pembukaan lagi. Kita akan mempresentasikan materi-materi di chapter 13 yang berjudul Creative Vision and Strategy Destination. Oke, lanjut next. Nah, oke, materi pertama ini akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya di sini chapter 13 yaitu pemimpin akan selalu memantau dalam perkembangan organisasi. Pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengetahui lingkungan organisasi untuk menetapkan arah masa depan yang dapat dipercaya setiap orang di dalam organisasi. Nah, di sini ada stimulation, vision, and action. Nah, ini pemimpin harus dapat memiliki visi untuk masa depan dan juga harus menyiapkan tindakan apa yang akan diambil dari visinya tersebut. Nah, pemimpin ini tidak hanya memanfaatkan mimpi di masa depan untuk membuat perbedaan nyata, mereka menghubungkan mimpi-mimpi itu dengan tindakan strategis. Nah, visi ini harus diterjemahkan ke dalam tujuan tertentu dan rencana sehingga perusahaan dan karyawan tahu cara bergerak menuju masa depan yang diinginkan. Nah, visi ini sangat penting bagi suatu organisasi karena ada pepatah itu mengatakan hidup tanpa misi adalah membosankan. Dan
visi tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong. Next. Nah, di sini ada link strategic vision and strategic action. Nah, pemimpin strategis ini berarti kemampuan untuk mengantisipasi dan membayangkan masa depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan membuat keunggulan kompetitif untuk organisasi di masa depan. Nah, ini ada bagannya. Next, bisa di next aja. Nah, strategic leadership ini yaitu kepemimpinan strategis, berarti kemampuan untuk mengantisipasi dan membayangkan masa depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan membuat keunggulan kompetitif untuk organisasi di masa depan. Nah, di sini tuh ada bagan, ada vision, mission, strategi, dan mekanisme for execution. Nah, kepemimpinan strategis ini tidak datang secara alami, tetapi para pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir secara strategis dan menavigasi ketidakpastian itu. Next. Nah, kepemimpinan strategis tidak datang secara alami, tetapi para pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir secara strategis dan menavigasi ketidakpastian. Nah, ini ada 4 poin, yaitu anticipate threat and opportunities, challenge the status, interpret trends, dan achieve alignment. Nah, di sini ada leadership vision. Nah, leadership vision ini yaitu visi adalah masa depan yang menarik dan ideal, yang kredibel namun tidak mudah dicapai. Ini adalah pandangan yang ambisius tentang masa depan yang orang-orang yang terlibat dapat percaya, yang secara realistis dapat dicapai, namun yang menawarkan masa depan yang lebih baik dengan cara-cara penting daripada apa yang sekarang ada. Visi yang kuat dan inspiratif telah dikaitkan dengan kinerja organisasi yang lebih tinggi dan motivasi dan kepuasan karyawan yang lebih besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya, Nathanael. Dalam slide ini kita akan membahas visi apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu ada beberapa cara yang penting nih. Yang pertama itu ada visi menghubungkan masa kini ke masa yang depan. Ya, penjelasannya itu visi menghubungkan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang dicita-citakan organisasi di masa depannya. Maka dari itu, pemimpin perlu kemampuan untuk menangani kebutuhan hari ini dan memenuhi kebutuhan sekarang yang akan mengarahkan ke masa depan. Lalu yang kedua itu ada tentang visi memberi energi pada orang yang memfokuskan perhatian. Penjelasannya, ketika seorang memiliki gambaran yang jelas di mana organisasi ingin berada di masa depan, orang-orang lain dapat membantu untuk membawanya ke sana. Banyak orang yang mencurahkan waktu dan energi secara sukarela ketika mereka bekerja. Yang ketiga itu tentang visi memberi makna pada pekerjaan. Visi juga memberikan efek emosional bagi mereka yang mengikutinya karena memberi karyawan rasa makna dan memberikan karyawan tuh ada rasa memiliki tujuan. Orang umumnya tidak mau membuat komitmen emosional hanya demi meningkatkan laba. Tetapi mereka sering ingin berkomitmen pada sesuatu yang benar-benar berharga. Sesuatu yang membuat hidup mereka lebih baik untuk orang lain atau meningkatkan komunikasi mereka. Lalu yang keempat itu ada tentang visi menetapkan standar keunggulan dan integritas. Visi yang kuat dapat menjadi ukuran standar kontribusi bagi karyawan dan dapat menjadi tantangan yang mengharuskan mereka melakukan yang terbaik. Visi adalah tombol fokus untuk memperjelas gambaran masa depan yang diinginkan. Visi yang baik memperjelas dan menghubungkan kembali nilai-nilai inti dan cita-cita organisasi dan dengan demikian menetapkan standar integritas bagi karyawan serta menjadikan mereka sesuatu bagian yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema umum visi. Di sini ada 4 umum untuk visi yang kuat dan efektif. Yang pertama itu adalah tentang visi memiliki daya tarik yang luas. Sebuah visi hanya dapat dicapai melalui orang. Banyak visi gagal untuk melibatkan karyawan secara memadai. Para pemimpin puncak yang terisolasi mungkin dengan gagasan yang besar dianggap konyol oleh karyawan lain. Atau mereka mungkin lupa bahwa mencapai visi memerlukan pemahaman dan komitmen di seluruh organisasi.
Visi tidak bisa dapat menjadi milik pemimpin saja. Visi yang ideal diidentifikasikan dengan tim atau organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua tentang visi berhubungan dengan perubahan. Visi yang efektif membantu organisasi mencapai perubahan yang berani. Ketika karyawan memiliki visi yang jelas dan konsisten, keputusan dan tindakan sehari-hari di seluruh organisasi merespon masalah dan tantangan saat ini dengan cara menggerakkan organisasi tersebut menuju masa depan. Lalu yang ketiga tentang visi mencerminkan cita-cita tinggi. Visi yang baik adalah idealis. Visi adalah daya tarik emosional terhadap kebutuhan dan keinginan dasar manusia untuk merasa penting dan berguna, untuk percaya bahwa kita dapat membuat perbedaan nyata di dunia. Visi yang menggambarkan masa depan, yang menggembirakan, memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memberi energi kepada orang-orang. Lalu yang keempat itu tentang visi menentukan tujuan dan perjalanan. Visi yang baik untuk masa depan mencakup hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi. Ini juga menggabungkan nilai-nilai yang mendasari yang akan membantu organisasi sampai di tujuan tersebut. Visi yang baik mencakup hasil masa depan yang diinginkan dan nilai-nilai dasar yang menetapkan aturan untuk mencapainya. Lalu ada leader steps to creating a vision atau langkah pemimpin untuk menciptakan visi. Dalam perusahaan yang inovatif, para pemimpin bersama-sama menciptakan visi dengan pengikut sehingga setiap orang terlibat secara erat dalam membangun masa depan yang diinginkan. Setiap orang dapat mengidentifikasi dengan visi dan memiliki pemahaman dan komitmen yang lebih dalam untuk mencapainya. Selain itu, menunjukkan bahwa para pemimpinnya menghargai pemikiran, ide, impian, dan kekuatan orang lain yang ada di perusahaan tersebut. Untuk bersama-sama menciptakan visi, para pemimpin berbagi visi pribadi mereka dengan orang lain dan mendorong orang lain untuk mengekspresikan impian mereka untuk masa depan. Nah, hal ini membutuhkan keterbukaan, keterampilan mendengarkan dengan baik, dan berani untuk terhubung dengan orang-orang pada tingkat emosional. Nah, berikut ada langkah-langkah untuk menciptakan visi. Yang pertama itu ada tentang targetkan visi untuk masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dimulai dengan pemimpin yang memiliki gagasan yang jelas dan meyakinkan tentang kemana tim atau organisasi harus pergi atau tujuannya harus kemana. Pemimpin harus bersemangat dengan gagasan itu sebelum orang lain menyukainya. Sebelum menargetkan sebuah visi, menghabiskan waktu untuk membayangkan di mana Anda ingin organisasi tersebut berada dan seperti apa tampilan dan rasanya ketika sampai di sana. Lalu yang kedua tentang bersama-sama menciptakan visi. Banyak orang menginginkan visi masa depan yang mencerminkan harapan dan impian mereka sendiri. Tetapi para pemimpin tidak menyajikan visi yang terbentuk sepenuhnya oleh dirinya. Berkonsultasilah dengan sebanyak orang mungkin dari berbagai bidang untuk mempelajari apa yang membuat mereka frustasi, apa yang memberi mereka energi, dan seperti apa masa depan yang mereka inginkan. Gunakan kelompok fokus atau mekanisme lain untuk membuat orang lain berbicara tentang masa depan dan apa yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga ada tentang identifikasi kekuatan. Mengumpulkan daftar apa yang dilakukan organisasi dengan baik dan hal-hal yang dibanggakan orang berdasarkan pembicara dengan orang-orang di seluruh organisasi dengan membuat daftar pencapaian masa lalu, keterampilan, sumber daya, dan sebagainya mungkin menjadi aset dalam mencapai masa depan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada tentang tulis draft pertama. Penting untuk menuliskan secara tertulis, tetapi pastikan orang tahu bahwa itu adalah draft yang membutuhkan umpan balik. Menulis dari hati, mengingat bahwa emosilah yang mendorong orang lain. Ini bertujuan untuk sesuatu yang hebat dan menempatkan diri Anda ke masa depan yang Anda bayangkan nanti. Yang kelima, dan mintalah umpan balik dan buat pernyataan visi akhir. Pernyataan visi dapat melalui beberapa draft sebelum menjadi final. Yang penting adalah setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik yang tadi dibahas di tulis draft pertama. Lalu yang terakhir, yang keenam itu ada tentang bagikan visi secara luas, berkomunikasi secara luas dan sering.
lalu menggunakan banyak saluran media atau apapun. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya ini ada mission. Misi ini nggak sama dengan visi perusahaan. Meskipun keduanya bekerja sama, misi adalah tujuan luas, inti organisasi, dan alasan keberadaannya. Ini mendefinisikan nilai-nilai inti perusahaan dan alasan keberadaannya dan memberikan dasar untuk menciptakan visi. Sedangkan visi adalah keinginan ambisius untuk masa depan. Sedangkan misi adalah apa yang diperjuangkan oleh organisasi dalam arti yang lebih luas. What mission does? Sementara visi tumbuh dan berubah, misi tetap ada dalam menghadapi perubahan teknologi dan kondisi ekonomi atau perubahan lingkungan lainnya. Ini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi pada saat perubahan dan memandu pilihan dan keputusan strategis tentang masa depan. Next. Nah, selanjutnya ini ada framework for noble purpose. Pemimpin bertanggung jawab untuk membingkai tujuan mulia yang menginspirasi dan mengarahkan karyawan atau pengikutnya ke kinerja tinggi dan membantu organisasi mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Di tampilan 13.7 ini menjelaskan 4 pendekatan dasar yang diambil pemimpin dalam membingkai tujuan organisasi yang dapat memanfaatkan keinginan orang untuk berkontribusi dan merasa bahwa pekerjaan mereka itu berharga. Yang pertama ini ada discovery. Nah, banyak orang terinspirasi oleh kesempatan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Penemuan ini demi dirinya sendiri dapat berfungsi sebagai tujuan mulia. Yang kedua ini ada excellent. Dengan pendekatan ini, daripada menekankan ke penemuan, para pemimpin memfokuskan orang untuk menjadi yang terbaik, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Selanjutnya ada altruisme. Banyak di sini tujuan utamanya altruisme ini karena mereka menekankan kepada melayani orang lain, tetapi bisnis juga dapat menggunakan pendekatan ini. Misalnya para pemimpin di Dollar General menekankan tujuan memberikan penawaran yang bagus kepada orang-orang berpenghasilan yang rendah, bukan hanya menghasilkan penjualan dan keuntungan untuk perusahaannya sendiri. Selanjutnya heroisme. Kategori terakhir ini berarti tujuan perusahaan didasarkan pada menjadi kuat, agresif, dan efektif. Perusahaan dengan dasar tujuan ini seringkali mencerminkan obsesi untuk selalu menang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Sofyan Najib Firdaus akan menjelaskan The Leader as Strategist in Chief. Yang artinya misi yang kuat yang mencerminkan tujuan mulia dan visi yang membimbing keduanya penting. Tetapi mereka tidak cukup sendirian untuk membuat organisasi ini menjadi kuat. Agar organisasi ini berhasil, pemimpin harus menerjemahkan visinya, nilainya, dan tujuan ke dalam tindakan mereka, yang merupakan peran pemimpin sebagai ahli strategis. Selanjutnya adalah how to achieve the vision. Nah, untuk merumuskan strategi, para pemimpin itu mengajukan pertanyaan seperti di mana organisasi sekarang, lalu di mana organisasi ingin berada, lalu perubahan dan tren apa yang terjadi dalam lingkungan persaingan. Nah, tindakan apa yang dapat membantu kita mencapai visi kita. Nah, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana umum tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menangani lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai visi. Pemimpin harus jelas tentang tujuan dan visi organisasi sebelum mereka dapat mengadopsi strategi yang efektif. Baik, selanjutnya adalah developing effective strategi. Nah, untuk mengembangkan strategi, para pemimpin itu secara aktif harus mendengarkan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi, dan mereka memeriksa tren dan disadvantages di lingkungan yang dapat digunakan untuk mendapatkan keunggulan daripada bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah element of strategy. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, para pemimpin mengembangkan strategi yang berfokus pada 3 kualitas. Yang pertama itu ada kompetensi inti, lalu ada mengembangkan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan.
Kompetisi inti organisasi adalah sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya, how to execute. Bagaimana cara melaksanakan strategi itu. Nah, eksekusi strategi berarti bahwa para pemimpin itu menggunakan mekanisme, teknik, atau alat khusus untuk mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Ini adalah arsitektur dasar untuk bagaimana hal-hal bisa dilakukan di dalam organisasi. Eksekusi strategi kadang-kadang itu disebut implementasi, ya, yaitu bagian yang paling penting dan juga bagian yang paling sulit dari manajemen strategis. Dan para pemimpin harus secara hati-hati dan konsisten mengelola proses eksekusi untuk mencapai hasil. Lalu berikutnya adalah leader tools for strategy execution. Dengan memastikan semua orang memahami visi, nilai, dan piramida strategis dan menerapkannya dalam operasi sehari-hari. Para pemimpin menyediakan pengikut dengan tujuan strategis organisasi, yang berarti pengikut itu melihat dan memahami tujuan dan bagaimana tindakan mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya adalah sama, masih di Leader Tools for Strategy Execution, atau pengambil keputusan pemimpin membuat keputusan setiap hari, sebagian besar dan sebagian kecil yang mendukung strategi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini ada in the late case John Riccitiello Electronic Arts yang mungkin bisa kalian lihat di buku leadership pada halaman 399 sampai halaman 400. Nah, intinya John Riccitiello ini melihat bahwa EA atau Electronic Arts ini sedang dalam masalah. Nah, social network dan smartphone mengancam bisnis video game tradisional dan orang-orang di perusahaan itu pun ketakutan. Nah, Riccitiello ini mendengarkan orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mencoba memastikan bahwa ia tidak menuju ke kiri ketika ia seharusnya menuju ke kanan. Tetapi ia memahami bahwa menjadi pemimpin dalam fast changing industry ini memerlukan penyesuaian terus-menerus. Dengan dia mendengarkan orang-orang ini, dia pun berhasil mengarahkan EA melalui transformasi besar dari game konsol ke dunia smartphone dan tablet dengan menyelaraskan semua orang ke arah yang sama. Di sini ada analisisnya. Nah, bisa dilihat dari kasus ini, menurut kami, John Riccitiello ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memimpin EA ke arah yang benar dan mengikuti tren yang sedang terjadi. Ia sudah berusaha untuk menggunakan strategic leadership selama memimpin. Walaupun sudah mengambil risiko yang berat dan harus selalu melakukan penyesuaian, serta ada beberapa proyek atau produk yang sukses dan ada beberapa yang tidak, nah, Riccitiello ini tetap memberikan kontribusi yang baik dan positif energi kepada perusahaan. Di sini ada indirect case-nya Satya Nadella Microsoft pada halaman 406. Nah, case-nya gini, Bill Gates memulai Microsoft dengan visi besar untuk software dan untuk sebagian besar sejarahnya Microsoft tetap menjadi perusahaan software. Nah, Windows dan Microsoft Office telah mendominasi era PC. Nah, Microsoft akan terus membuat Windows dan software untuk Windows, tetapi sekarang juga membuat hardware, termasuk smartphone dan perangkat Surface miliknya sendiri, serta aplikasi untuk iOS yang merupakan sistem operasi Apple Mobile. Nah, jadi intinya nih orang-orang di Microsoft ini telah dihidupkan kembali oleh visi menjadi pemimpin dalam teknologi yang menentukan masa depan. Nah, analisisnya bisa kita lihat dari kasus ini.
Satya Nadella bersama pemimpin lainnya sangat berusaha agar Microsoft bisa mempertahankan visinya yang luas dengan menerapkan common themes of vision. Nah, sebagai contohnya, Microsoft ini berusaha untuk mempertahankan visinya dengan terus membuat produk software dan hardware, walaupun ada kemungkinan produk tersebut akan gagal. Nah, dengan membuat visi yang sesuai dan proyek atau produk atau misi yang tepat, maka perusahaan bisa termotivasi kembali untuk bekerja lebih baik dan berkolaborasi secara ekstensif baik di dalam perusahaan maupun dengan pihak luar. Nah, selanjutnya di sini ada case-nya Tim Bank, Volksbanken Raiffeisenbanken Group yang ada pada halaman 412. Nah, intinya dari case ini adalah para pemimpin di Tim Bank, anak perusahaan dari German Volksbanken Raiffeisenbanken Group ini menolak anggapan bahwa tidak mungkin bank menghasilkan uang dengan bersikap adil dan bahkan murah hati kepada nasabahnya. Nah, mereka ini merombak produk konsumen yang disebut easy credit untuk bersaing pada konsep keadilan daripada harga. Ini menawarkan periode penarikan pelanggan selama 30 hari, kemudian menghilangkan penalti atas pembayaran sebagian, dan menawarkan paket perlindungan yang memungkinkan perpanjangan pembayaran singkat. Nah, tidak ada biaya tersembunyi dan persyaratan dapat disesuaikan untuk menjaminkan perubahan tak terduga dalam keadaan peminjam. Nah, intinya si Tim Bank ini menolak produk dan fitur yang menguntungkan yang tidak sesuai dengan nilai transparansi, kejujuran, dan keadilan. Sekarang sebagai penyedia keuangan konsumen nomor 3 di pasar Jerman, Tim Bank menguntungkan sekaligus berkembang. Selain itu, tingkat pelanggaran jauh lebih rendah daripada rata-rata industri. Nah, menurut kami, berdasarkan case ini, misi yang dibuat oleh Tim Bank ini bisa dikategorikan sebagai altruism, yang dimana bisa kalian review kembali di dalam materi A Framework for Noble Purpose, karena mereka ingin melayani orang lain dan bisa menerapkan sistem bisnis yang membantu pelanggan adil, jujur, dan transparan. Nah, diharapkan juga pelanggan bisa menggunakan sistem kredit yang mudah dan nyaman untuk digunakan. Dengan diterapkannya sistem seperti ini, diharapkan ada banyak orang yang merasa terbantu oleh bank ini dan tingkat pelanggarannya bisa terus berkurang. Nah, ini case yang terakhir dari Indelete case, yaitu BNSF Railway yang bisa kalian lihat pada halaman 415. Nah, inti dari case-nya adalah BNSF Railway ini adalah salah satu jalur kereta api terbesar di Amerika Utara yang mencakup lebih dari 32.000 mil yang tersebar di 28 negara bagian dan 2 provinsi di Kanada. Ketika perusahaan ini dibentuk dari penggabungan 2 perusahaan jalur kereta api, para pemimpin menghadapi kompleksitas yang luar biasa ketika mereka berjuang untuk mengintegrasikan 2 budaya yang berbeda serta berbagai sistem transportasi, proses akuntansi, maintenance, practice, dan proses serta sistem lainnya. Tolong di next. Tolong di next lagi. Bisa kita lihat analisisnya ini, BNSF Railway ini dia memiliki beberapa strategi execution yang bisa kalian baca di case-nya. Yang pertama, mereka ini memiliki visi. Nah, visinya adalah mewujudkan potensi luar biasa dari BNSF Railway dengan menyediakan layanan transportasi yang secara konsisten memenuhi harapan pelanggan. Nah, visi tersebut mengingatkan semua karyawan bahwa pelanggan adalah yang utama. Nah, yang kedua ada evidence
of success. Setiap orang dapat mengukur seberapa baik perusahaan mencapai visi tersebut. Nah, daftar tersebut mengukur kemajuan dalam 4 kelompok utama, yaitu pelanggan, karyawan, pemilik, dan komunitas, dan membuat orang terus bergerak maju dan dengan cara yang positif. Dan kemudian ada shared values, yaitu mengartikulasikan jenis perilaku yang diharapkan dari semua orang di dalam perusahaan. Railway ini juga mengadakan training untuk semua tingkatan agar visi dan misi perusahaan bisa berjalan dan dicapai dengan baik. Serta dengan adanya performance management proses, diharapkan juga seluruh karyawan perusahaan bertanggung jawab atas perilaku dan kinerjanya dan mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Nah, next, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Bagus, silakan. Oke, baik, kita akan masuk ke kasus yang di chapter 13, yaitu adalah The New Museum. Nah, jadi singkatnya cerita dari The Museum ini adalah universitas ya. Universitas itu dia memiliki tanah yang cukup luas ya, itu kan. Jadi warga-warga setempat dia ingin ada yang namanya itu anaknya itu ada yang namanya sosialisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi buatlah museum sebelahnya. Dengan pembuatan museum ini, masyarakat setempat dan juga pihak dari universitas ini tuh membantu dari segi pendanaannya, dari segi karyawan segala macamnya. Ini pihak. Nah, di sini membantu nih. Jadi ada hubungan antara warga sekitar dan juga pihak kampusnya. Nah, di sini jadinya pihak kampus ini juga ini tuh dia menceritakan di kasus ini tuh bahwa pihak kampus ini merekrut 2 orang untuk mewawancara ini dari pihak masyarakat dan juga pihak kampus. Intinya dari wawancara itu semua dari yang namanya yang diwawancara ada yang direktur utama dari yang mengasih uang atau donaturnya, ada dari pihak kampus dari fakultas seni, fakultas yang lain-lain. Jadi inti dari wawancara itu adalah bahwa masyarakat menuntut bahwa museum bisa mencerminkan bahwa kotanya itu baik dan juga anak-anak bisa diperkenalkan gitu, dan juga bisa membawa dampak kepada fakultas agar banyak mahasiswanya yang mempunyai kinerja baik di museum itu, karena juga akan bekerja juga di museum itu. Coba di next, langsung ke pertanyaannya aja biar gampang. Nah, di sini tuh ada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu misi apa untuk Central City Museum yang Anda sukai secara pribadi sebagai direktur? Apakah Anda akan mencoba mengimplementasi misi pilihan Anda? Nah, tolong jelaskan. Nah, jadinya soal pertanyaan pertama ini kita dari kelompok kami menjawab bahwa sebagai direktur museum pribadi kami menyukai kelompok saya menyukai misi The Major Donor. Kenapa? Karena mereka sangat tertarik untuk membuka akses museum untuk semua orang, terutama anak-anak dan dalam kota yang tidak mendapatkan paparan pemeran seni. Nah, memang perguruan tinggi masih bisa menggunakannya, tetapi memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menikmati dan belajar dirinya juga. Jadinya keluarganya juga ingin gitu kan, masyarakatnya belajar di museum. Salah satunya dengan pameran seni gitu kan. Dengan cara ini tidak begitu terpencil dan juga lebih banyak orang dapat mengambil manfaat darinya. Sebagai direktur museum ini kami pasti akan mencoba menerapkan pilihan ini. Karena kami juga bersemangat untuk memiliki misi tertentu, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membuat misi itu terjadi atau mungkin. Di pertanyaan nomor 2 ini, ada yang namanya bagaimana Anda mencoba menyelesaikan konflik berdasarkan konflik mendasar di antara pemangku kepentingan utama tentang tujuan dan arahan museum. Kelompok kami menjawab dari hasil diskusi, kami akan mencoba mencari cara di mana saya bisa membangun ide untuk semua orang dan membuat semua orang bahagia atau semua orang fine-fine aja dan senang gitu dengan kebijakan yang telah diputuskan. Dan juga
dan juga saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melibatkan mereka karena ini adalah orang-orang yang mendanai pembangunan. Tanpa mereka museum tidak akan jadi. Jadi sangat penting bagi mereka untuk merasa bahwa suara mereka didengar. Kami akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk mencari cara untuk berkompromi. Jadi intinya adalah bahwa kalau ada masalah pemangku kepentingan atau pokoknya kepentingan dipanggil semua untuk merembuki masalah dan juga mencari solusi yang tepat bagi museum dan juga kedepannya bagaimana gitu. Yang ketiga itu ada tindakan apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan Anda ambil untuk mengimplementasi misi dan Anda putuskan untuk diadoptasi. Nah, jelaskan secara spesifik. Nah, menurut kelompok kami sih singkat aja ya. Kami akan berusaha untuk menarik semua orang dan utamanya anak-anak untuk mendapatkan paparan seni. Dan dengan membagi rata dengan perguruan tinggi dan orang lain, maka keduanya akan tetap bisa mengambil manfaat dari museum ini. Mungkin kita bisa membagi jadwal ya, hari apa untuk anak, hari apa untuk mahasiswa, dan juga hari apa untuk umum. Jadinya semua masyarakat, semua elemen masyarakat, semua elemen di universitas terbagi semua untuk masuk museum dan juga paparan seni yang dipertunjukkan di museum itu. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami yang membahas chapter 12 dan chapter 13. Sebelumnya kalau ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.